على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نود التعلم وتعاليم والإفادة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bab iddah ya. Iddah itu masa penantian seorang perempuan pada saat ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal dalam keadaan hidup atau cerai hidup atau ditinggal dalam keadaan mati. Berarti dia cerai mati. Kalau istilah KUA itu namanya cerai hidup, ada cerai mati. Dan sekarang pembahasan kita adalah bab rodho. Rodho itu apa? Menyusui. Bab persusuan. Ini pembahasan yang sangat penting karena sebagian orang terlalu memudahkan urusan menyusui anak orang lain, karena ini nanti rentetannya banyak. Apa itu rodho? Ar-rodha'u lughatan ismun limassis sadi wa syurbi labanihi. Yang dimaksud rodho adalah menyedot puting susu dan meminum susunya, meminum air susunya. Bukan cuma menyedot tapi juga meminum air susunya. Kalau cuma menyedot, kalau cuma bukan menyedot, apa namanya? Apa istilahnya? Bukan nyedot, mengecup ya. Tapi ada meminum ya, itu bukan namanya menyusui, bukan namanya menyusu. Itu secara bahasa. Secara syarak yang dibahas adalah secara syarak. Ismun li husuli labani imra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tiflin ala wajhin makhsus. Yaitu masuknya susunya perempuan, maksudnya di sini air susu ASI, bukan masuknya susunya perempuan ke mulutnya bayi. Enggak kira. Gimana caranya? Maksudnya masuknya susu di sini ya isi dari susunya. Jadi ya air susu begitu. Cuma kadang kita nyebutnya karena kelamaan ya langsung nyebut susu kan. Ya, padahal maksudnya ya air susu itu. Masuknya air susu atau sesuatu yang terbuat dari air susu ASI. Semisal ASI dipadatkan dan dibuat untuk menjadi keju misalnya. Itu juga nanti berlaku hukum yang sama. Masuk ke mana? Fi jaufi tiflin, di dalam rongga dari bayi. Ala wajhin makhsus, dengan cara-cara tertentu. Nanti ada syarat-syarat tertentu. Apa yang dimaksud rongga? Rongga itu ya perut itu, perut sesuatu yang terbuka, perut atau otak. Itu nanti rongga namanya. Itu jadi secara syarak adalah masuknya air susu perempuan atau sesuatu yang terbuat dari air susu ke rongga bayi dengan cara-cara tertentu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Paham ya pengertiannya? Arkanur rodho, rukun-rukun rodho. Menyusui tidak akan menjadikan seseorang yang disusui menjadi mahram kalau tidak memenuhi rukun-rukunnya. Ada 3. Arkanur rodho'i salah satu. Ada 3. Yang pertama, murdi'un, perempuan yang menyusui.
Kenapa kok murdiun bukan murdiatun? Hah? Kenapa kok murdiun bukan murdiatun? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyusui kecuali perempuan. Sama dengan haidun. Kenapa kok haidun? Itu kan mudzakkar. Kenapa tidak haidotun? Sama dengan hamilun. Itu kan mudzakkar. Kenapa kok hamilun bukan hamilatun? Ya karena yang bisa hamil perempuan. Gitu. Murdiun pertama perempuan yang menyusui. Kedua rodhi. Rodhi itu bayi yang disusui. Nah, istilah Arabnya rodhi. Murdi, rodhi. Dan yang ketiga laban. Apa laban? Susu. Kalau sudah memenuhi 3 rukun itu, maka nanti bisa memenuhi syarat-syarat rodho. Tidak ada perempuannya. Ya mau nyusu sama siapa? Sama sapi. Kan tidak bisa. Ada perempuannya tapi tidak ada bayinya. Nyusui siapa? Kucing. Kan tidak mungkin. Itu. Jadi harus terpenuhi semua rukun-rukunnya itu. Kita bahas satu persatu. Syarat dari murdi, wanita yang menyusui. Artinya yang kita bahas di sini adalah yang bisa menyebabkan mahram. Ini kan pembahasannya mahram kan ya? Rodho ini. Syarat wanita yang menyusui. Pertama, kaunuha imra'atan, harus perempuan. Kalau yang menyusui perempuan nanti bisa menyebabkan mahram. Berarti pengecualiannya kalau ada misalnya seorang laki-laki ini ajaib bisa mengeluarkan ASI, maka tidak menjadi mahram nanti. Atau hunsa itu banci. Cuma banci di sini yang alat kelaminnya tidak jelas atau punya 2 alat kelamin. Bukan banci-banci seperti yang di pinggir jalan itu. Kalau itu sudah jelas alat kelaminnya 1. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau tidak percaya ludahi wajahnya. Paling nanti ngajak carok gitu orangnya. Kelihatannya laki-laki, langsung laki-laki keluar itu. Jadi kalau tidak perempuan, semisal laki-laki tidak jadi mahram nanti. Atau banci, alat kelaminnya tidak jelas atau punya 2 alat kelamin, maka nanti juga tidak jadi mahram. Atau bukan perempuan, artinya bukan manusia, apa? Hewan. Misalnya nyusu ke sapi, oh berarti mahram nanti. Anak-anaknya jadi anaknya sapi gitu. Ya enggak ada hubungannya. Nyusu ke kambing misalnya, enggak ada. Atau bukan dari 3 jenis ini, nyusu ke ada namanya nona, merek susu. Ya bukan berarti nasabnya nanti oh ini anaknya nona. Ya enggak. Tidak. Bukan promosi ini. Karena saya bukan jualan ya. Jadi harus perempuan. Jadi susu formula itu nggak efek karena memang itu bukan terbuat dari susu ASI atau minum apa? Kayak yang jual-jual itu pinggir-pinggir jalan itu. Jadi tidak nasab. Oh nasab ke penjualnya. Oh enggak. Tidak jadi mahram ke penjualnya, tidak. Karena itu susunya kambing atau susunya sapi. Ini yang pertama, syaratnya harus perempuan. Yang kedua, kaunuha balagot tis'asinin. Yang menyusui ini umurnya mencapai 9 tahun kira-kira. Kira-kira saja. Kira-kira saja. Ya kita kan tidak bisa mengetahui ngepasnya itu pas apa tidak. Yang penting kira-kira yang menyusui usia 9 tahun maka nanti bisa menyebabkan mahram. Apakah mungkin usia 9 tahun bisa keluar ASI? Mungkin saja. Tapi kalau usia 9 tahun misalnya kurang 1 hari atau kurang 2 hari, maka tidak menyebabkan mahram. Yang penting dikira-kira saja. Dikira-kira saja. 9 tahun bukan 9 tahun ukuran Masehi,
tapi 9 tahun ukuran Hijriyah, Qamariyah. Itu makanya perlu untuk mencatat lahirnya itu tanggal berapa, misalnya tanggal 21 Juli misalnya. Kalau tanggal Arabnya tanggal berapa, bulan apa, itu penting, tahun berapa, karena ini berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Kemudian syarat yang ketiga, wa kaunuha halan fi sodil labani hayatan mustaqirrotan. Perempuan yang punya ASI itu pada saat ASInya sudah diambil, dia masih dalam keadaan hidup. Artinya terpisahnya ASI dari perempuan itu, ketika sudah terpisah dari orangnya itu, diambil ASInya, dia masih dalam keadaan hidup. Hidup itu bagaimana tanda-tandanya? Semisal masih bisa bergerak dengan sengaja, masih bisa ngomong dengan sengaja, masih bisa melek dengan sengaja, itu tanda-tanda orang hidup. Kalau sudah sekarat, sudah sakaratul maut dan ASInya dikeluarkan, itu namanya sebenarnya penyiksaan. Artinya sebenarnya dia itu sudah lebih banyak ke matinya dibanding hidupnya. Anaknya nangis, itu sekarat, suruh nyusui aja. Oh, itu namanya mempercepat kematian itu namanya. Tidak ada hubungan mahram nanti, karena dia sebenarnya sudah dikatakan mati walaupun sebenarnya belum mati, karena sudah tanda-tanda hidup itu sudah hampir tidak ada. Tanda-tanda hidup yang standar itu ya 3 itu, bisa bergerak dengan sengaja, dia itu memang sengaja bisa bergerak. Yang kedua bisa melek, bisa buka mata, dan bisa ngomong dengan sengaja. Dengan sengaja berarti kalau ngomongnya itu ngelantur, berarti dia ini kan lepas kontrol, lain begitu. Jadi misalnya begini, ada seorang perempuan mengeluarkan ASInya, dipindah di botol, di dot namanya ya. Pada waktu mengeluarkan ASInya dia masih hidup, paham ya, masih hidup. Kemudian botol dotnya yang isinya ASI itu dimasukkan ke kulkas biar tahan lama. Kemudian keesokan harinya baru diminumkan ke bayi. Ternyata pada saat diminumkan yang perempuan ini meninggal dunia. Bagaimana? Tetap mahram. Kenapa? Karena pada saat keluar itu dia masih hidup. Walaupun pada saat menyusui, walaupun pakai dot itu dia sudah mati. Yang penting keluarnya ASI itu dia masih hidup. Paham ya? Yang penting keluarnya ASI dia masih hidup, walaupun ketika diberikan kepada si bayi dia sudah mati. Yang dihitung bukan matinya itu, bukan, tapi hidupnya dari keluarnya ASI itu. Paham ya? Syurutur radhi, syarat bayi yang menyusui yang bisa jadi mahram ada 4. Kalau bayi memenuhi 4 syarat ini, maka nanti dia bisa menjadi mahram. Kaunuhu hayyan, bayi yang menyusui harus dalam keadaan hidup. Jadi misalnya menyusui bayi yang mati, ya ada ini, atau bayi yang sudah sakaratul maut, sudah sekarat, sudah kejang-kejang karena mungkin jatuh dari lantai 2. Pas disusui sama seorang perempuan. Ini lebih kepada sudah mau mati. Jadi nanti tidak berlaku hukum mahram. Apa bedanya hidupnya wanita yang menyusui dan hidupnya bayi yang menyusui? Kalau bayi yang menyusui ini hidup pada saat dia menyusui, itu hidup. Tapi kalau yang tadi perempuan itu hidupnya pada saat terpisah ASInya dari dirinya. Pada saat terpisah ASInya dari dirinya. Walaupun pada saat nanti si bayi itu meminum ASInya, ternyata perempuan ini mati, masih ada hubungan mahram. Paham ya bedanya? Itu syarat pertama, harus hidup bayinya.
Yang disusui juga bayi, bukan yang lain. Apakah terjadi selain bayi yang disusui? Iya. Mungkin saja ya. Contohnya apa? Masa mungkin? Itu namanya kurang kerjaan. Disusui selain bayi. Yang kedua syaratnya, wa kaunuhu dunal haulaini, yang disusui itu umurnya kurang dari 2 tahun. Nah, ini harus dikasih garis bawah. Yang disusui itu kurang dari 2 tahun. Berarti kalau sudah 2 tahun ke atas tidak jadi mahram. Oh, tidak jadi mahram. Kalau sudah 2 tahun ke atas ya nanti susah kalau jadi mahram. Misalnya, mohon maaf, misalnya ada suami dan suami dan istri, ya. Kemudian suami menyusu kepada, ya sebenarnya bukan menyusu. Kok tiba-tiba keluar? Berhubung si suami ini umurnya lebih dari 2 tahun. Jadi tidak ada hubungan mahram, tidak usah bahas mahram. Oh nanti jadi mahramnya. Terus gimana? Oh ini suami dan istri, nanti jadi anaknya berarti, gitu. Rosoro. Ini anaknya jadi pembantu nanti. Bukan, tidak ada hubungannya. Jadi yang menyusui itu bisa menjadi mahram ketika usianya kurang dari 2 tahun. Kira-kira saja. Kalau ragu-ragu, bagaimana? Ya, apa cari yang sedikit. Misalnya ini sudah 2 tahun apa kurang ya? Ya anggap kurang saja. Kalau ragu-ragu. Tapi kalau yakin ini sudah 2 tahun karena sudah ditulis di buku catatan khusus, maka tidak boleh kurang dari 2 tahun syaratnya. Kalau lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun, maka tidak menjadi mahram. Kalau bolehnya sih boleh, tapi tidak menjadi mahram. Jadi misalnya anak usia 3 tahun, anaknya orang disusui, tidak mahram. Jangan sedikit-sedikit mahram. Kurang dari 2 tahun, harus kurang dari 2 tahun. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an turdi'ahu khamsa radha'at mutafarriqah. Harus menyusuinya itu 5 kali susuan secara terpisah. 5 kali susuan secara terpisah. Bukan 5 kali sedotan ya, lain. Bedanya 5 kali susuan dengan 5 kali sedotan apa? Kalau 5 kali susuan itu mungkin sampai sedangkan kalau cuma sedotan berhenti ngecap ngecuk berhenti. Jadi begini, yang dimaksud di sini termasuk syarat ini adalah 5 kali susuan, bukan 5 kali sedotan. Misalnya begini, anak kecil 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan 5 kali susuan, tapi 5 kali sedotan. Jadi tidak masuk syarat ini. Begitu. Kalau 5 kali susuan, contohnya seperti ini. Anak nyusu lama, misalnya 3 menit, setelah itu sudah lepas, jarak beberapa saat nyusu lagi. Sudah lepas, jarak beberapa saat nyusu lagi sampai 5 kali. Itu namanya 5 kali susuan. Ya, yang dimaksud di sini adalah seperti itu. Bukan 5 kali sedotan. Kalau cuma anak ini nyusu 5 kali sedotan kemudian sudah dilepas, belum menjadi mahram. Mahram disebabkan karena rodho, belum. Karena masih 5 kali sedotan, bukan 5 kali susuan. Paham ya? Ini ada beberapa contoh. Kalau misalnya kurang dari 5 kali susuan, maka tidak
ada hubungan mahram, atau ragu-ragu ini sudah 5 atau belum, ini juga masih belum bisa menjadi mahram. Nah, itu 5 kali susuan itu batasannya apa? Batasannya adalah adat, kebiasaan. Orang ngomong, oh ini sudah 5 kali susuan, ya sudah 5 berarti. Ini sesuai dengan adat setempat, kebiasaan orang menyusui, walaupun tidak kenyang. Yang penting 5 kali susuan. Misalnya si bayi pertama nyusu 1 kali hisapan, ya. Terus setelah itu dilepas. Jarak 1 jam atau 2 jam begitu, nyedot lagi, menghisap lagi 1 kali sedotan, sampai 5 kali. Ini kira-kira kenyang apa enggak? Enggak kenyang. Tapi karena sudah 5 kali susuan, nanti ada berakibat mahram. Paham ya? Ada contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Pertama, falau qata'a iradan anit sadji, au qata'athu alaihi murdi'ah li syughlin tawilin summa 'ada ta'addada ar-radha. Contoh begini, ada bayi yang menyusu kepada seorang perempuan, yang pasti bukan ibunya ya, yang pasti bukan ibunya, menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya, nyusu seperti itu, kemudian dilepas sama bayi itu, tapi kemudian langsung balik lagi. Apakah itu dihitung 1 atau 2? Dihitung 2. Kalau seperti itu, contoh seperti itu, paham ya? Bayi nyusu, kemudian dilepas mungkin ada apa mainan yang rincing itu. Ini dilepas kan? Tapi berhubung bayinya ini kok mikir kok kayaknya lebih menarik yang ini, akhirnya balik lagi. Pintar bayinya. Apakah dihitung 1 atau 2? Dihitung 2. Kalau contoh seperti itu, paham? Contoh yang lain, bayi nyusu kemudian sengaja dilepaskan oleh perempuan itu dengan alasan punya kesibukan yang cukup lama. Misalnya si perempuan ini lupa kalau lagi goreng tempe. Akhirnya bayi yang disusui itu langsung dilepaskan paksa. Dan goreng tempenya bukan sedikit, banyak. Maka nanti menyusui laginya itu sudah dihitung yang berikutnya. Tidak dihitung 1, dihitung yang berikutnya, hitungannya nambah. Paham? Ini untuk mengetahui berapa kali tadi itu lah. Karena syaratnya kan 5 kali Sedotan. bukan sedotan, susuan. Contoh yang berikutnya, atau si bayi ini memutuskan artinya melepas asinya itu karena main-main. Ya, buat main-main kadang-kadang bayi-bayi itu ya. Itu dibuat main-main. Bagaimana? Nanti kalau dia balik lagi, maka itu tidak dihitung hitungan yang berikutnya, masih 1. Kalau dia niatnya cuma main-main. Paham? Yang tadi itu bedanya apa sama yang pertama tadi itu? Dia itu mengalihkan kayak semacam tidak mau itu yang pertama tadi itu. Jadi bayi nyusu kemudian dilepas kayak tidak mau. Kok ternyata mau lagi, balik lagi, dihitung 2. Tapi kalau yang ini main-main, dihisap pas lepas, hisap lagi, lepas lagi buat main-main. Itu hitung 1. Kalau memang main-main, ya tidak usah ditanya, kamu niatnya main-main atau apa? Kan tidak kira bisa ngomong, bukan bayi ajaib soalnya. Tidak usah ditanya, kita sudah tahu sendiri itu. Kalau niatnya main-main, dihitung 1. Atau niatnya itu, tidak usah ditanya niatnya, untuk bernafas. Misalnya pas lagi nyusu, hidungnya ini kok kayaknya tersumbat. Gara-gara terlalu ditekan nyusunya itu, hanya kan susah nafasnya kan. Nah, bayinya juga agak cerdas. Nanti kalau saya tetap kayak gini terus, nanti bisa mati. Akhirnya dilepas sendiri kan.
dengan tujuan untuk bisa bernafas. Apakah nanti dihitung hitungan yang berikutnya? Tidak, hitungnya satu, tetap satu. Paham? Yang penting dia langsung kembali seketika, bukan dia mau bernafas nanti 1 jam lagi saya mau balik lagi, itu bernafasnya terlalu panjang. Jadi nanti hitung 2, artinya dia bernafas kemudian balik lagi cepat. Yang tadi juga sama, main-main terus balik lagi cepat, itu hitungannya berapa? 1 gitu. Atau contoh yang berikutnya, berpindah dari satu susu ke susu yang lain. Bagaimana? Apakah dihitung 1 atau 2? 1. Dihitung 1 jika pindahnya cepat. Misalnya kalau hari ini ke sebelah kanan, besoknya ke sebelah kiri, ini kan hanya pindah, tapi kan waktunya sudah lama. Hitung 1 apa 2? 2. Tapi kalau yang kanan kok rasanya kayaknya rasa stroberi, yang kiri kok kayaknya rasa coklat gitu. Hanya pindah, tapi cepat, jarak beberapa detik begitu, hitungannya 1. Kalau dia berpindahnya cepat. Kalau berpindahnya tidak cepat, maka dihitung 2. Paham ya? Yang berikutnya, nanti yang paling terpenting yang saya tuliskan ini, belum dijelaskan. Syarat yang menyusui adalah ayasilal labanu fihinna ila jaufihi. Air susunya itu harus sampai ke jaufnya. Jauf itu sampai ke perut atau sampai ke otak melalui jalan yang terbuka. Misalnya begini, ada bayi yang menyusu ke seorang perempuan, kemudian baru nyampe mulutnya, belum nyampe perutnya, kayaknya bayi ajaib, bisa kumur-kumur, pas langsung dimuntahkan. Apakah jadi mahram? Tidak, karena belum nyampe ke perut. Atau nyampe ke otak, ya bagaimana caranya pokok bisa nyampe ke otak begitu. Mungkin dia kecelakaan, pas tiba-tiba ada yang air susu yang netes ke otaknya begitu, ya kemudian nyampe ke otak situ, maka nanti bisa menjadi mahram. Yang penting masuknya itu lewat jalan yang terbuka. Kalau tidak melalui jalan yang terbuka seperti pori-pori, maka tidak menjadikan mahram. Contoh misalnya, anak kecil usia kurang dari 2 tahun direndam di air susu, air ASI. Tiba-tiba jarak 1 jam, kok air ASInya berkurang? Oh, ini kemungkinan tersedat oleh pori-pori. Berarti kan ada yang masuk ke dalam perutnya. Bagaimana? Tidak mahram. Kurang kerjaan itu. Mandikan pakai air ASI, terlalu banyak air ASInya. Atau dimasukkan melalui lubang yang tidak terbuka, misalnya seperti mata. Misalnya ada yang masuk ke mata kemudian nyampe ke otak atau nyampe ke perut, ini juga tidak menjadikan mahram. Ya jalan yang terbuka seperti mulut begitu, hidung, apalagi jalan depan, jalan belakang, masuk melalui situ, telinga misalnya, maka nanti tetap bisa menjadi mahram ketika nyampe ke perut atau otak. Nah, pada saat susu menyusui, apa yang akan ditimbulkan dari menyusui? Ini yang perlu untuk digarisbawahi, yang penting. Harus paham nanti ya, biar bisa diajarkan kepada yang lain. Al-mahramiyah birrodha, sesuatu yang menyebabkan mahram disebabkan karena rodha, persusuan. Tadi itu kan ada murdi. Siapa murdi? Wanita yang menyusui. Ada istilah sahibul laban, yang punya susu.
Yang punya susu yang di sini yang dimaksud adalah laki-laki. Oh, kok bisa? Artinya laki-laki yang bisa menyebabkan perempuan itu punya ASI. Gitu. Kalau rodi siapa? Bayi. Jadi kalau dewasa tidak namanya rodi. Gitu. Yang pertama, pada saat perempuan menyusui bayi, maka bagaimana nanti hubungan mahramnya? Maka si bayi itu nanti ke atas dari perempuan. Misalnya perempuan punya ayah, maka nanti bayi ini juga mahram ke ayahnya si perempuan yang menyusui. Berarti manggilnya apa? Kakek. Paham ya? Pokok sampai ke atas. Kemudian si perempuan ini punya kakek, maka nanti bayinya itu juga mahram ke kakeknya sampai ke atas. Paham ya? Usulihah itu ke atasnya itu. Paham ya? Paham. Kemudian furu'iha itu anak-anaknya. Anak sampai ke bawah. Anak, cucu, cicit, canggah, apa? Ada istilah-istilah itu kalau orang Jawa banyak istilahnya. Cucu, cicit, canggah, ada macam-macam. Jadi nanti misalnya ada seorang perempuan menyusui bayi yang pasti bukan anaknya, maka nanti dia mahram kepada anaknya perempuan ini. Berarti manggilnya apa? Kakak atau adik. Kalau misalkan anaknya ini nanti punya cucu, punya anak, berarti anaknya punya anak, berarti cucunya ini kan ya, nanti juga tetap jadi mahram dengan bayi yang disusui itu. Paham? Furu itu namanya, furu. Yang tidak paham tanya. Ini soalnya kasus seperti ini banyak terjadi. Yang berikutnya hawasyiha. Hawasyiha itu termasuk kakak adiknya wanita atau paman bibinya wanita. Jadi ini penyebarannya itu masif, cepat kayak penyebaran COVID. Jadi ini penyebaran persusuan sampai mana? Jadi biar tidak salah paham, dikira hubungannya cuma kepada yang menyusui saja, bukan. Penyebarannya sangat luas. Ini kakak adiknya murdi dan paman atau bibinya murdi. Jadi misalnya begini, dia menyusui bayi, ya. Kemudian dia punya saudara. Kira-kira nanti bayinya manggil saudaranya ini siapa? Paman atau bibi atau bule atau ale atau bude atau Pak D. Paham? Jadi nyampe ke Pak D bude itu nanti mahram semuanya. Boleh nikah? Tidak boleh. Walaupun itu kayaknya orang lain. Makanya jangan sembarangan nyusui. Nemu anak di jalan nangis langsung diambil disusui. Karena terlalu berambisi untuk menyusui anak orang. Mungkin jiwa sosialnya terlalu tinggi. Sampai tidak memperdulikan hukum-hukum fikih. Paham? Siapa saja yang bisa menjadi mahram ini? Bapaknya murdi sampai ke atas, ibunya murdi sampai ke atas semuanya. Orang tua ke atas. Kemudian anaknya murdi ini sampai ke bawah. Terus punya cucu sampai punya, terus semuanya ada hubungannya dengan anak bayi ini. Kemudian saudaranya ini, kakak atau adik atau pamannya ini, dia punya paman, berarti nanti manggilnya apa? Kakek. Cuma kakeknya kakek yang istilah lain. Kalau istilah Jawa itu mbairing namanya. Mbairing, tahu mbairing? Jadi ini punya paman. Kemudian karena dia sudah menyusui, maka nanti anak yang disusui manggil pamannya itu ya mbah. Mbah, tapi mbahnya bukan mbah yang langsung itu, bukan. Jadi mahram. Baik ininya disebabkan karena nasab atau karena rodok. Maksudnya begini. Ini murdi punya ayah. Ya, ayah asli kandung, nasab, otomatis
nanti bayi yang disusui juga mahram kepada yang di sini kan, nasab ini. Atau contoh yang lain, dia punya ayah tapi dari rodok, punya ibu dari rodok, ini juga nanti tetap nyambung kepada bayi yang disusui itu. Jadi ini 3 kriteria ini, baik secara nasab maupun secara rodok, sama-sama nyambung hubungan mahram. Paham? Yang tidak paham tanya. Shahibul laban. Shahibul laban itu laki-laki yang menyebabkan perempuan mengeluarkan ASI. Biasanya perempuan yang mengeluarkan ASI itu karena dia sudah menikah. Kalau belum menikah, mau dipaksa kayak apa, kayaknya nggak bisa. Bisa-bisa nanti bisa berbahaya itu kalau belum menikah. Maka bagaimana nanti statusnya? Atau di sini tidak harus suami, bisa jadi orang wati syubhat. Jadi dia salah sasaran. Akhirnya si perempuannya punya ASI. Bagaimana? Ini tadi kan yang disebutkan adalah murdi, yang menyusui kan ya. Ini kan punya suami kan? Ya anggap saja namanya shahibul laban ini, suami. Maka anak yang disusui ini juga mahram kepada suaminya ini. Otomatis itu. Jadi kalau suaminya punya orang tua, anak yang disusui tadi itu juga nasab kepada orang tua, nasab birodo sampai ke atas, mbah-mbahnya sampai ke atas. Paham? Paham enggak? Kemudian otomatis ini punya anak kan, suami itu. Maka nanti anaknya suami ini juga sama, mahram kepada bayi yang disusui istrinya. Atau suami ini juga punya saudara, kakak atau adik, bibi atau paman. Ini juga tetap nyambung. Ini kan penyebarannya sangat banyak sekali. Coba saudaranya yang suami berapa? Saudaranya yang perempuan berapa? Pamannya yang perempuan berapa? Jadi harus benar-benar teliti. Khawatir nanti menikah dengan sesama mahram. Dosa apa tidak dosa? Dosa. Haram apa tidak haram? Haram. Ini ketentuannya sama persis, baik dari murdi maupun dari shahibul laban sama persis. Sama persis. Ini sama. Kemudian dari bayi itu sendiri, bayi yang disusui itu nanti menyebarnya sampai kemana? Hanya sampai ke furuknya saja. Anaknya atau anak dari anaknya, cucunya atau cicitnya. Jadi tidak mahram ke yang lain selain itu. Contoh begini ya. Misalnya bayi yang disusui itu kan pasti punya orang tua kan? Orang tua otomatis tidak jadi mahramnya yang menyusui. Yang menjadi mahramnya yang disusui itu hanya yang disusui kemudian sampai anaknya, sampai cucunya, sampai ke bawah. Tidak menyebar ke yang lain. Nah, ini kalau dilihat dari segi yang menyusui itu, bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu mahramnya hanya kepada dia dan kepada anak-anaknya. Paham enggak? Saya contohkan lagi. Kan ada anaknya orang kan ya? Anaknya orang. Ini otomatis kan punya orang tua. Disusui oleh orang lain. Maka orang tuanya yang asli ini tidak menjadi mahram dengan yang menyusui itu. Kemudian si anak ini, anak yang disusui ini, dia kan pasti bisa jadi punya saudara. Begitu kan? Ini juga tidak jadi mahram. Atau bisa jadi dia punya paman atau bibi. Ini juga tidak jadi mahram. Beda aturan dengan yang di atas. Paham? Nah, itu beberapa hal yang bisa mengakibatkan dari rodok. Siapa saja yang bisa menjadi mahramnya. Berarti yang paling sedikit itu yang dari bayi itu yang disusui. Kalau dari perempuan yang menyusui atau suaminya atau laki-laki yang wati syubhat, maka itu aturannya sama persis. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Paham ya tapi ya?
Jangan salah paham. Kalau udah paham tanya. Kalau malu tanya di sini, boleh tanya di grup atau bisa japri juga boleh. Ya. Perbedaan mahram sama muhrim. Yang sering diucapkan orang-orang sekarang kan, jangan sentuh aku karena bukan. Nah, ini kata-kata yang keliru. Muhrim itu orang yang ihram. Orang ihram itu apa? Orang yang sedang melaksanakan haji atau orang yang sedang melaksanakan haji. Karena umrah juga ada. Orang yang sedang melaksanakan haji. Sudah tidak haji kok. Jadi bagusnya dan tepatnya itu adalah kamu bukan mahram. Kamu bukan mahram. Kamu dengan saya bukan mahram. Jangan bilang bukan muhrim. Ini salah. Karena muhrim itu dinisbatkan kepada orang yang sedang melakukan ibadah ihram itu, baik ihram haji ataupun umrah. Paham bedanya? Jadi misalnya jangan dekat-dekat, bukan apa? Bukan apa? Bukan apa, Mbak Ziza? Bukan mahram. Jangan bilang bukan. Nah, sudah dihilangkan kebiasaan seperti itu. Kenapa kok bisa ada? Karena sering lihat TV. Bukan muhrim. Kadang-kadang yang ngomong seperti itu juga pernah mondok. Ini kesalahan fatal. Baik, sampai di sini kita cukupkan dan semoga bisa dipahami. Kalau ada yang tidak paham bisa tanya baik di grup maupun japri, silakan. Daripada nanti salah paham bisa berbahaya. Wallahu a'lam bishawab.